Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nurtia Novia Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Siapa yang tidak masuk? Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan kembali pesan Ibu di situasi pandemi COVID-19 saat ini mengenai 3M. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Materi hari ini yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 4. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Proses pembentukan NKRI. 1. Pembentukan kelengkapan pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. A. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. B. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Perkembangan situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL Urip Sumuharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat
pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan, ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur budaya. 1. Religi atau kepercayaan. 2. Mata pencaharian. 3. Teknologi dan peralatan. 4. Kesenian. 5. Pengetahuan. 6. Sistem kemasyarakatan. 7. Bahasa. Sekian pembelajaran jarak jauh hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.